Matius pasal yang ke-27 ayat 32. Nah, Lukas 23 26, Markus 15 ayat 21. Ini adalah ayat di mana nama Simon Kirene itu disebutnya cuma di ayat ini aja. Ini adalah Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Tapi di 3 ayat ini, coba lihat kita baca bersama-sama di layar kanan kiri kita hari ini. Tentang Simon dari Kirene, siapa dia dan apa yang dia perbuat. Kenapa kok Alkitab cuma menulis hidupnya cuma di 1 ayat doang. Dan orang cuma taunya begini. Siapa yang pikul salib Yesus? Dah itu aja. Semua jawabnya Simon dari Kirene. Mari kita baca ya. Pada ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Matius 27, 32. Ketika mereka berjalan keluar kota. Ya kita bersama-sama ya bacanya ya. 1, 2, 3. Ketika mereka berjalan keluar kota. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Yang berikutnya, Lukas 23, 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Ayat ketiga, Markus 15, 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Katakan amin. Tapi sebelumnya saya lanjutkan firman ini kok saya tergerak ya. Kita harus kasih tepuk tangan dulu buat para pelayan Tuhan. Terutama pemain musik yang melayani sepanjang hari ini. Good job ya, dari pagi hingga sore, hingga petang hari ya. Tunggu sampai Daud ketemu Batsheba ya, baru pulang ya. Jadi mereka melayani terus sepanjang hari ini tak kenal lelah. Dari jam berapa? Jam 7 pagi, jam 7.45 sampai sekarang tak pulang-pulang. Abang pulang, abang tak kusayang gitu ya. Oke, Simon Kirene ini siapa? Balik ceritanya ya. Simon Kirene ini adalah seorang Yahudi yang diaspora. Jadi dia ini darahnya darah Yahudi, diaspora. Kulitnya nggak sama orang Yahudi pada umumnya. Dia ini orangnya warnanya agak gelap. Pekat begitu, dia tinggalnya di mana? Kirene itu hari ini adalah di Libya, di Afrika Utara. Israel itu ada di Asia Tengah. Makanya kalau kita ngomong Israel hari ini Timur Tengah, orang Israel bilang Indo namanya apa? Timur Jauh. Ya, jadi posisinya beda benua kan, Afrika sama Asia. Ngapain Simon Kirene ini pulang ke Israel? Hari itu adalah ibaratnya kayak orang Indo. Ada lebaran, ada sinciaan. Jadi hari itu hari besar orang Yahudi, di mana seluruh orang Yahudi di luar negeri pada tanggal tersebut dia harus pulang kembali ke Israel. Merayakan hari apa? Hari Paskah. Jadi bayangin ya. Cerita Simon Kirene itu tidak bisa lepas daripada cerita penyaliban Yesus Kristus. Tahu nggak bahwa Yesus itu nggak pernah iseng loh. Dia datang ke muka bumi nggak iseng, dia pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia disalibnya pun waktunya nggak iseng. Nggak ada yang tiba-tiba kepingin disalib, nggak ada. Orang nikah aja cari hari baik, hari buruk kok. Tanggal baik, tanggal buruknya kan. Pas gak ya bulannya apa gak ya. Yesus meninggalnya itu di waktu yang tepat di mana seluruh orang Israel yang diaspora itu balik ke hari itu. Jadi berita itu Tuhan paling jago bikin viral. Nggak perlu yang namanya influencer, nggak perlu namanya buzzer. Hari itu nggak pakai buzzer-buzzeran. Semua jadi viral hanya gara-gara Yesus matinya saat Paskah, di mana seluruh orang Yahudi di muka bumi yang diaspora balik ke rumahnya masing-masing. Kalau nggak balik, dicoret dari kakak. Jadi begitu ketatnya, orang Yahudi adalah bangsa yang sangat ketat memegang adat kebudayaan. Saya ada kenal seseorang marga Batak, orang Batak, ya kan, suku Batak. Itu kalau saya teliti ya bisa didebat, tapi menurut saya suku Batak adalah suku yang sangat memegang tinggi adat istiadatnya. Jadi
peraturannya begitu kuat. Bayangin kalau mereka rantau ke satu tempat, mereka itu punya famili di mana-mana. Yang dimaksud famili adalah apa? Orang yang punya nama marga sama dengan dia, si Hotang misalnya, atau Paris, Hutapea misalnya. Maka sekalipun kita itu tidak pernah kalau tahun baru ke rumahnya dia, kalau ada Hutapea itu marganya sama, itu jadi tempat tinggalku. Dia tidur di sana dan diterima for free. Ini beneran loh ini. Jadi bayangin ya, yang paling gak enak itu adalah pioner yang rintis ke tempat baru. Di mana dia harus bayar harga, dia harus banting tulang sampai punya rumah. Berikutnya anak-anaknya kalau mau kuliah kemana saja, dia tidak perlu cari kenalan di Facebook. Kesana aja, kau cari aja marga tulangmu yang sama. Nah, tidur di sana. Tidur dipelihara, dikasih makan loh. Dan tidak boleh ditolak. Ini beneran. Saya tahu dari mana. Jemaat di GMS Tarakan, ada yang orang Batak. Ini saudaramu. Dia bingung. Saudara bukan? Ya saudara tapi ya bukan. Terus dijelasin saya baru tahu. Hah? Sampai segitunya ya? Hari ini ya kita dititipi ponakannya setengah mati loh ya. Itu dititipi orang yang bahkan tidak pernah sapa-sapaan. Hanya gara-gara marganya sama, dari silsilahnya sama, tinggal tetap. Bangsa Israel jauh lebih kuat masalah adat daripada suku manapun. Dia punya peraturan turun-temurun secara oral itu sangat jelas dan sangat otentik. Simon dari Kirene itu, dia pulang hanya karena acara tahunan tanpa dia tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Kan Yesus itu 3,5 tahun kan pelayanannya hidupnya ya. Dan ketika pasca di tahun yang pertama pelayanannya dia belum terlalu viral. Dia belum dihukum. Jadi pasti desas-desus saja. Orang bodoh amat. Ini orang ngaku-ngaku jadi anak Allah, jadi Tuhan bodoh amat. Di tahun kedua juga mungkin Simon Kirene ya datang. Tapi Yesus belum disalib hari itu. Jadi biasa aja. Sampai di tahun ke-3,5 itu. Pas Simon datang, dia ngelihat ada kerumunan rame hari itu, viral. Kenapa kok viral? Mungkin Simon dari Kirene itu melihat bahwa Yesus yang disalib, cara dia ngelihat beda sama kebanyakan orang, terutama para murid dan orang yang bunuh Yesus. Kok bisa? Ini outsider, ini pihak ketiga. Jadi dia lihat, ngapain? Biasa kan ya, ada kecelakaan kita semua tiba-tiba berhenti buka jendela. Ada apa, gitu kan. Ya Pak ya. Ada iklan yang paling terbaru di Korea, Halloween, 150 orang meninggal misalnya. Semua orang, ada apa ini, tidak boleh dilihat, ada apa, tambah dilihat kan. Kita semua heboh, ada rame-rame apa. Sama Simon dari Kirene itu, dia datang nih sama anaknya Alexander Rufus. Ada 2 anaknya Alexander dan Rufus. Dia pergi dari luar kota, bayangin Libya dari Afrika Utara, Libya ke Israel, itu perjalanannya kurang lebih 2-3 minggu. Kenapa? Karena tidak ada veci, tidak ada pesawat, adanya kapal. Kapalnya pun bukan kapal mesin. Zaman dulu ini, belum ada, lama. Terus bayangin ya, hari itu belum ada baggage, belum ada luggage yang gede, yang bisa di jalan begini. Kita bawa luggage 2 roda sama 4 roda itu kadang, kalau punya 4 roda enak ya. Setelah punya 4 roda manusia kepingin apa? Kalau bisa luggage-nya bisa ada remote-nya, bisa jalan sendiri enak ya, enggak capek. Ini dia bawa, bukan yang ada rodanya, tanpa roda, dipikul kali, diporter begini kali. Berat setengah mati. Bisa bayangin gak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naik kapal 3 minggu diombang ambing gitu. Bisa ngerasain gak mualnya kayak apa, ya kan? Terus badan itu lengket semua kepingin mandi. Rasa masuk angin di mana pundak kita jadi keras, leher kita keras dipegang itu rasanya sakit luar biasa, keringet dingin. Bisa bayangin gak? Simon dari Kirene ngalamin yang begitu. Dia datang, dia ngeliat ada apa ini. Dia lagi bawa barang capek, kepingin pulang. Tapi hari itu jalan pulangnya kebuntu sama orang gara-gara apa? Orang-orang lagi konvoi penyaliban Yesus. Dan penyaliban Yesus itu jaraknya jauh. Dari dalam kota ke luar kota.
Proses penyaliban Yesus, itu jalan total jalannya kalau saya selidiki itu 40 mil. Pernah jalan sejauh 40 mil enggak? Itu jauh betul loh 40 mil tuh. 1 mil itu kalau enggak salah 1,5 kilo kan. Kaliin aja berarti itu kurang lebih 60 sampai 70 kilo. Tapi proses Yesus disalib, dipegang kayu salib, dipikul salibnya itu menuju ke Golgota. Jaraknya kurang lebih perjalanan biasa, kurang lebih 3 sampai 4 jam jalan normal. Jadi hitung-hitungannya begini loh. Kita dalam waktu 10 menit, kita itu bisa jalan 800 meter. Rata-rata orang sehat, normal, bukan seorang pelari loh ya. 800 meter 10 menit. 8 kilo berarti kan 100 menit. Betul ya? 100 menit itu kurang lebih hampir 2 jam. Jadi jaraknya kurang lebih 10 sampai 20 kiloan kurang lebih. Tapi hari itu keadaan setelah saya jelasin posisi badannya Simon dari Kirene, kita lihat badannya Yesus. Yesus sudah digebukin, sudah dicambuk. Dan cambuknya bukan cuma cambuk biasa yang ada kailnya dibisapkan ke cambukan itu. Dagingnya tercabik keluar dan dia bleeding pendarahan. Dan tidak berhenti di sana, dia pakai mahkota duri. Dan sebelumnya, dia ditaruh di penjara. Di tempatnya Imam Kayafas, Pontius Pilatus, itu di penjara bukan penjara biasa. Dimasukin ke dalam sebuah lubang di bawah itu yang separuh badannya air. Jadi Yesus capek, dia tidak bisa jongkok karena lututnya tidak bisa tekuk begini. Karena sudah badannya sudah dipres dengan lubang itu. Jadi ada tikus jalan. Dan Tuhan tidak bergeming sama sekali. Diam aja, dia tidak peronta-ronta. Dijemur siang malam di hujan panas terik. Dia dijemur dalam keadaan luka yang menganga itu. Jadi bayangin dia, Tuhan itu disuruh jalan, pikul salibnya. Anda tahu nggak berat salibnya berapa kilo? 50 kilo. Pernah gendong orang 50 kilo, keluar aja dari pintu ini sampai ke depan parkiran. Kuat nggak Anda? Ngos-ngosan. 50 kilo adalah 2 sak beras 25 kiloan. Yesus bawa itu dalam keadaan tubuhnya anemia. Bleeding kan, darahnya jadi darah rendah. Pusing. Dia bawa begini, dia pikul di old rugged cross. Salib tua yang kasar itu. Kayunya, Anda kira kayunya kayu halus, remplasan begitu diamplas dulu? Enggak, tanpa finishing, tanpa dipelitur. Itu kayu berserabut. Tangannya bisa terusup-terusup begitu. Tahu ya, kesusupan tuh. Masuk itu. Itu dalam keadaan luka di pundaknya yang penuh dengan cabikan dosa dan pelanggaran kita. Bawa itu, semua orang ngapain? Cuma nonton. Muridnya mana? Udah tahu, udah disebut tuh. Di murid-murid yang lain. Harusnya kan si pembual itu, si Petrus itu yang di atas batu karang yang teguh ini kudirikan jemaatku. Harusnya kan Yuda yang pikul salib gurumu. Iya Pak ya. Kamu kan 3,5 tahun dimuridin. Kok gak dipikul? Kemana yang lain? Semua lari. Nggak ada yang mau pikul salib Yesus. Yesus ngajar, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan ikut aku. Dia bilang gitu. Bayangin ya, setiap khotbahnya Yesus, mereka semua cuma tahu teori. Termasuk The Good Samaritan. Ada seorang Israel, imam, ya orang Israel, yang badannya digebukin sama perompak. Imam ngelihat dia nggak ditolong tuh. Kenapa? Sibuk. Mau doa pengawalan 745. Sibuk mau ini ditinggal-tinggal sampai akhirnya ada satu orang Samaria tolong dia. Yesus semua khotbahnya by ilustrasi. Dengan sebuah khotbah yang ceritanya mungkin orang nggak pernah tahu itu cerita real atau bukan. Karena tiba-tiba pengajaran Yesus tidak pernah ada di kitab-kitab perjanjian lama. Yesus pengajarannya out of the box, mind blowing, boom gitu. Orang dengar khotbahnya Yesus, mereka semua kaget. Tapi apa yang terjadi? Simon dari Kirene ini,
Dia khotbahnya, hidupnya menggenapi khotbahnya Yesus. Dialah orang, dikatakan begini kan, Simon dari Kirene itu, dia dipaksa untuk pikul salib Yesus. Dia ditahan loh. Bisa nggak Simon dari Kirene itu gini? Ngapain aku pikul? Nggak tahu ya? Aku ini baru dari luar kota. Bisa kan dia lari dari kerumunan itu? Terus masa dikejar sama prajuritnya? Hei sini kamu harus pikul salib orang ini. Nggak ada hubungan apa-apa, nggak kenal, blas. Sama sekali nggak kenal. Bahkan mungkin Simon dari Kirene mikir, ini apa sih? Rame-rame ada apa? Desas-desus ngomong begini, ini orang ngaku-ngaku Tuhan. Ini orang begini. Makanya dia disalib, biasa kan? Berita itu semakin banyak polesannya, hasil akhirnya berubah daripada berita aslinya kan? Sampai ke telinganya Simon mungkin dikatakan, ini orang sesat. Ini orang penjahat. Macam-macam ceritanya. Dia cari tahu di keramaian-keramaian ada apa atau ada apa. Sampai akhirnya sama prajurit itu dikatakan 3 ayat itu sangat melengkapi. Yang pertama di Matius dikatakan Simon dari Kirene dipaksa. Dipaksa untuk pikul salib Yesus. Dan yang kedua Simon dari Kirene di Markus dikatakan ditahan. Tidak boleh kemana-mana. You pikul salib orang ini. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak sanggup pikul salibnya. Capek tubuhnya. Akhirnya terpaksalah. Ceritanya begitu kan. Terpaksalah Simon ini drop semua barangnya. Titipin ke anaknya si Alexander dan Rufus. Ya sudah, papa bantu orang ini. Papa tidak kenal orang ini siapa. Tapi papa bantu orang ini. Mirip ya, The Good Samaritan. Samaria yang baik hati itu. Yang tolong orang. Semua orang cuma dengar khotbah, ini orang jadi pelaku firman. Dia tolong Yesus, dia pikul salib Yesus. Pas dia pikul, pikulnya tuh salibnya panjang ke belakang begini kan. Itu berat loh jalannya. Makanya Yesus tidak sanggup. Yesus sudah letih tubuhnya, tidak punya kekuatan buat memikul salib itu. Dan jalan menuju ke Golgota itu. Jalannya berkelok-kelok dan naik turun. Namanya Via Dolorosa, jalan salib itu. Yesus terjatuh berkali-kali di sana. Itu sangat berat. Dan lucunya, Simon disuruh apa? Disuruh pikul, ngikuti Yesus. Bisa bayangin gak? Kita hari ini kedatang restoran yang rame. Awas-awas, barang panas. Semua orang harus minggir. Kalau kita ke pasar yang rame betul pasar ini. Awas-awas, berat, minggir, misi. Ya Pak ya. Simon Kirene, dia bawa pikul 50 kilogram salib itu. Dan dia jalan setapak demi setapak. Yesus yang bawa tubuhnya sendiri dia tidak kuat. Dia harus sempoyongan jatuh berkali-kali. Simon hari itu dia bawa pikul itu. Ditunggui. Yesus jatuh, ditunggui sampai Yesus berdiri. Dia jalan terus. Sampai kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Jadi bayangin ya. Simon Kirene ini. Dia genapi 2 ayat. Yang pertama, dia genapi khotbah ilustrasi Yesus, Samaria yang baik hati. Dan yang kedua, Yesus ngajar begini bukan? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak masuk kerajaan Allah. Siapakah yang memikul salib dan mengikut Yesus? Pertama-tama, Simon dari Kirene. Apa maksud khotbah saya hari ini? Terhadap ibadah 3 kali ini. Sama halnya seperti Simon dari Kirene yang out of nowhere tidak tahu siapa Yesus. Tapi dia ditodong untuk pikul salib Yesus. Simon bisa berontak enggak? Bisa. Jalan 3 jam itu capek loh. Sambil pegang 50 kilo. Taruh capek ya. Dia tepuk pundak Yesus. Istirahat dulu ya. Capek bro. Seumuran kan. Umurnya 33-an mungkin. Capek. Simon gak diem aja. Mungkin awalnya betul Alkitab nulis cuma 1 ayat saja setiap ayatnya. Dia dipaksa, dia ditahan. Intinya bukan dengan kerelaan hatinya. Tapi kalau sampai 3 jam dia jalan dan dia tidak drop salibnya. Dia tidak lepaskan salibnya itu. Otomatis Simon hatinya berubah. Dia mungkin tidak konseling sama Yesus. Dia tidak tanya, bro, nyusahin aja bro. Dia tidak gitu.
Ngapain ya, apes nih ketemu kamu. Dia ngomong gitu. Di jalan dia lihat orang ini sempoyongan darahnya bercucuran sana sini. Tapi Yesus tidak mengeluh sama sekali. Hari ini kebalik sama kita ya. Kita punya masalah sedikit aja. Ngeluhnya luar biasa sama Yesus. Kita masih punya hati ya. Dan masih punya keberanian ngomong. Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati aku? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Kenapa Tuhan tidak bebaskan aku dari keadaan ini? Kita lihat Yesus yang penuh dengan darah. Dan tubuhnya memar, lebam semuanya. Karena pukulan itu. Dan Tuhan tidak berkata, it's okay. Yesus pikul salibnya. Simon sepanjang perjalanan itu awalnya dia terpaksa. Dia bisa drop salibnya dan berkata, give up, ganti orang, substitusi, capek. Kamsia ya. Sudah aku pimpin sampai setengah jalan. Selanjutnya terserah Anda. Cari yang lain. Capek aku. Berapa banyak orang Kristen. Ketika diproses demikian rupa dia ngomong. Sudahlah. Tidak usah gereja-gerejaan. Sudah sekian lama kayak begini. Pindah gereja semua gereja sama saja. Atau sebaliknya. Dalam suami istri. Mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan kita hidup dalam kemiskinan terus? Disakiti berkali-kali, minta sorry berkali-kali. Mau sampai kapan aku ampuni kamu? Sampai kapan aku harus bersabar denganmu? Simon dari Kirene itu. Dia sabar ngikut Tuhan. Dan dia lihat Tuhan yang bersempoyongan jalan sana sini. Ditungguin sama dia. Dari awalnya terpaksa. Orang kalau ketemu Tuhan ya. Mungkin motivasi awalnya bisa salah. Apa itu? Kenapa hari ini kita ngikut Tuhan? Mungkin gara-gara gini aja lah. Supaya masuk surga aja, selamat. Usiaku sudah berapa? Sudah banyak dosa di masa laluku. Lebih baik aku terima Yesus saja supaya selamat aja. Awalnya bisa motivasinya cuma supaya selamat aja. Tapi kalau dia beneran lihat Yesus beneran. Dia mau pikul salib Yesus. Pasti hatinya berubah 180 derajat. Bukan ngikut Tuhan supaya dia diberkati. Bukan ngikut Tuhan hanya supaya dia diselamatkan. Tapi dia mau kata, aku mau pikul salibmu. Aku mau pikul salibmu. Demikianlah judul khotbah saya. Aku mau pikul salibmu. Simon Kirene itu. Dia pikul salib Yesus. Apa upahnya? Hari itu. Sebelumnya dia tidak kenal Yesus. Tapi hari itu. Dia tidak perlu banyak alasan. Dia tidak perlu tanya pertanyaan orang sana sini. Who is Jesus? Tapi karena dia ngeliat ini orang badannya sakit, dia tidak keluh sama sekali. Dia tidak ngumpat, dia tidak nangisin dirinya. Yesus ngomong apa? Yesus cuma ngomong ini, Bapa ampuni mereka semua. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Simon dengar karena Simon adalah orang yang paling dekat posisinya hari itu dengan Yesus. Murid yang lain cuma bual saja. Sampai aku harus mati pun aku akan ikut Tuhan. Kenyataannya Yesusnya belum mati, mereka sudah lari terbirit-birit kok. Ketika Yesus sekarat, siapa yang temani Yesus? Simon Kirene. Gara-gara itu, kalau kita lihat semuanya, berikut-berikutnya di Alkitab, termasuk di sejarah gereja. Anaknya namanya Alexander dan Rufus, itu dipakai sama Tuhan. Termasuk di masanya Paulus. Paulus ada mention satu namanya Rufus. Rufus itulah anaknya Simon Kirene. Di sini saya tahu, Tuhanku bukan Tuhan yang berhutang. Kalau hari ini kita memberikan diri kita dan berkata, Tuhan aku pikul salibmu. Aku mau hidup bagimu. Di sini saya bisa tahu korelasi perjanjian lama itu begitu nyata dan mengenapi perjanjian baru. Bukankah Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi tidak pernah orang benar dibiarkannya dan anak cucunya meminta-minta. Anda tahu, kita sebagai orang tua, kita semua kepingin wariskan sesuatu buat anak kita, bukan? Entah premi asuransi kah, entah pekerjaan kah, entah warisan apapun, asal bukan hutang saja. Kita kepingin wariskan buat anak kita. Tahu, warisan berharga buat anak kita, bukanlah uang dan jaminan kesehatan. Warisan yang paling berharga buat keturunan kita adalah iman kita terhadap Tuhan kita. Tahukah Anda bahwa iman itu bisa diwariskan? Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda ingin hidupmu berbahagia?
Anda ingin rumah tangga bahagia, Anda kepingin anakmu bahagia? Jawabannya bukan sekolah di tempat yang paling bagus, bukan. Jawabannya adalah dengan memberi sebuah teladan hidup bagaimana mengikut Allah. Karena iman kita itu akan menjadi jawaban buat anak-anak. Itulah yang dikatakan Tuhan memegang perjanjiannya hingga 7 keturunan. Bayangin lu, 7 generasi. Yang satu belewat sana sini, Anda tahu gak? Dosa itu juga bisa nurun loh. Namanya kutuk. Orang yang kawin cerai atas-atasnya. Lihat aja ke bawah, banyak yang kawin cerai. Ke sampingnya kawin cerai, maksud saya pohon keluarganya. Orang yang kena cancer, belum tentu orang kena cancer itu karena kepahitan. Belum tentu, tapi ada yang kepahitan. Tapi ini cancer. Itu kutuk tuh, diturunin. Ada orang yang sebelum umur 40 tahun, keluarganya meninggal karena jantung. Orang bilang, oh bawaan. No, Tuhan menciptakan semuanya baik. Kalau sampai terjadi begitu, itu namanya kutuk. Sebabnya karena apa? Dosa. Dah, simpel aja. Banyak orang, dosa dipelihara. Cinta Tuhan males. Ke gereja tuh ngasal. Nggak bisa komitmen, datang ke ibadah yang tetap dengan respon hati yang benar. Enggak, ngasal. Ngasal betul. Satu kali ketika pandemi begini. Ini sekarang sudah endemi ya. Orang pada tidak berani ke gereja. Manja sekali. Zoom terus. YouTube terus. Saya ngomong dengan keras waktu itu di Tarakan. Anda bisa tetap Zoom, bisa YouTubean tanpa Anda mandi. Anda bisa sambil kelesetan dengar Tuhan. Pertanyaan saya sederhana aja. Kalau ini ada uang 1 M, Anda datang ke sini enggak? Tidak bisa jawab semuanya. Diam semuanya. Manusia itu hatinya picik sama Allah. Kalau masalah duit dibelain seger buger ngantuk, sengantuk apapun dibuat dirinya nak ngantuk. Ini deal-dealan aku harus profesional. Tapi sama Allah kita bisa mandi pakai baju terbaik. Gereja saya kasih tahu ya, di mana-mana gereja menjadi tempat tidur yang paling nyenyak. Orang bisa tidur, tapi saya sebagai pengkhotbah begini, saya terlatih. Mereka tidak tidur. Kenapa? Setiap kali amin dan doa berkat terakhir, responsifku bangun tuh, tidak pakai ucek-ucek dan saya bilang, saya dikasih tahu, pastor itu ada yang tidur. Tidak tidur. Dia itu pura-pura tidur. Tapi telinganya dengar. Trust me. Kalau benar tidur, tinggalkan semua ruangan ini. Keluar, dia tidak tidur. Dia pasti kalau tertidur, dia tertidur sampai besok kan. Terbukti kan? Enggak. Banyak orang itu ilfil sama Tuhan. Banyak orang tidak interest sama Tuhan. Tidak antusias. Kenapa? Karena dosa bersemayam di lubuk hati orang bebal. Halo, Simon Kiranda memberikan kita sebuah contoh. Mengikut Tuhan tidak perlu alasan. Mengikut Allah tidak perlu alasan sesungguhnya. Hari ini banyak orang mau ikut Tuhan karena sebuah syarat aja kan. Kalau betul Tuhan hidup, aku mau melayani Tuhan, kasih aku keturunan. Kalau Tuhan tidak kasih Anda keturunan, saya tanya, Anda mau melayani Tuhan enggak? Kalau betul Tuhan hidup, beriku kesehatan. Sembuhkan mamaku. Sembuhkan orang yang kucintai, maka aku akan melayani Tuhan. Ngikut Tuhan hanya berdasarkan mujizat. Halo, 10 orang kusta. Berapa yang balik ke Tuhan, berapa yang hilang? Bangsa Israel lihat mujizat sedemikian rupa. Ngeri betul. Mujizat yang dikasih Tuhan ke bangsa Israel sama banyaknya dengan komplainan bangsa Israel terhadap Tuhan. Keterlaluan bukan? Israel ngelihat mujizat itu tidak kurang-kurang. Bayangin, tidak ada kompas hari itu, dikasih GPS namanya tiang awan, tiang api. Paling sederhana, hari ini adakah di tempat ini orang yang pakai alas kaki tidak pernah ganti dari kecil sampai besar selama 40 tahun? Pasti antara tidak cukup, yang kedua solnya jadi tipis dan putus kan. Bangsa Israel mengembara 40 tahun di padang gurun. Tidak ada orang jualan garment, jualan fashion, tidak ada. Semua bajunya itu bisa sesuai size-nya masing-masing dan tidak ada satupun yang usang. Baju merek mana hari ini dicuci tidak bulak. Dicuci warnanya tetap kinclong. Baju semuanya jadi pudar. Baju orang Israel tetap. Alas kakinya tetap tebal. Ini bukan cuma sekedar kulit, tapi ini ada urapan Allah di dalamnya. Itu pun
Mereka tidak bisa ngeliat Tuhan sertai mereka. Dan mereka tetap komplain sama Tuhan. Tahu komplainnya gara-gara apa? Ngomongnya gini. Nggak ada kuburan gak di Mesir, aku harus mati di sini. Nggak ada bawang bombay lah. Yang diributin apa? Bawang pre, bawang bombay, air minum sampai ke Mara dan Meriba. Airnya pahit. Kurang air minum kah? Di sana kau bawa aku ke sini. Ini sangat relevan, relate sama saya. Saya dari Surabaya, saya diutus ke Tarakan. Lalu saya kaget-kaget. Kenapa airnya tak sebersih di Surabaya? Wah, bisa marah saya. Ngutus orang kok airnya kotor gini kotanya Tuhan. Wah, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. No, bangsa Israel no. Bedanya airmu kotor tuh, airnya pahit tuh. Dia komplain penyertaanku. Kamu mau komplain? Oh enggak, aku beli filter aja Tuhan. Beli filter saya. Hah? Manusia tuh gitu loh. Sepanjang setahun ini saya diproses sama Tuhan kayak begitu. Iya. Anda pernah main ke Tarakan enggak? Yang pernah angkat tangannya. Mainnya ke hotel atau punya rumah di sana. Itu rumah di sana airnya kotor kan? Di Surabaya enggak pernah saya lihat air rumah saya kayak gitu. Ini keluar air, keluar pasir ini. Wow, mujizat nih saya bilang begitu. Bisa aja dulu saya tuh jijian luar biasa. Ngelihat uget-uget kecil, saya buang airnya 1 bak. Di sana sudah ahli saya, buang saja uget-ugetnya gitu. Mau sikat gigi dibuang dulu uget-ugetnya. Bukan uget-uget loh, cacing merah itu nah. Waduh, gitu kan. Itu real, itu nyata. Ikut Tuhan cuma mau enaknya aja. Tapi saya gak mau komplainin itu. Orang Israel itu gitu. Terima mujizat, motong, ngambul sama Tuhan. Hanya gara-gara masalah makan, masalah minum, masalah bawang bombay. Yang dipikirin itu tidak dewasa-dewasa. Di sini kita tahu sebuah kebenaran bahwa mujizat ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak menjamin kita mau ngikut Tuhan apa enggak. Tidak jamin, tidak jamin. Hari ini bagaimana kekristenan Anda? Anda ikut Tuhan karena berkat tangannya? Atau Anda ikut Tuhan karena dia telah mati untukmu. Simon dari Kirene, dia tidak pernah melihat sepanjang umur hidupnya Allah yang hidup memberkati, mengurapi dia dan menegur dia. Tidak pernah. Orang dia tinggalnya di Afrika Utara. Di Egypt sana, Libya. Ketemunya Mesir. Dia tidak pernah dengar. Dan dia tidak pernah lihat Yesus bikin mujizat. Yesus bikin pengajaran. Anda hari ini datang ke gereja ngomong gini. Wih, enak ya di GMS Samarinda. Pastornya baik. Khotbahnya membangun. Simon Kirene tidak pernah dengar khotbah. Tapi lihat ya, Simon dari Kirene itu. Dia cuma lihat ada Yesus begitu. Dia mau, aku mau pikul salibnya. Cuma sekali perjumpaan. Tidak perlu disebut yang lainnya. Dia jadi tokoh kebangunan rohani. Banyak orang itu kan begini. Minta semua orang perhatikan dia. Kasih kredit banyak buat dia. Baru dia mau berguna. Baru dia mau berubah. Simon dari Kirene cuma ditulis 1 ayat saja. Dari seluruh kitab total dia cuma ada 3 ayat hidupnya. Dan tidak banyak, tidak disebut istrinya siapa, kerjaannya apa, dan sebagainya. Semuanya nggak penting. Yang penting adalah dia mau pikul salib Yesus. Amin. Sebuah sederhana pelajaran dari Simon Kirene. Mungkin hari ini Anda adalah orang-orang yang baru bertobat dari Cegevan beberapa waktu yang lalu. Anda baru bergabung di gereja ini, di GMS Samarinda. Bersama dengan keluarga yang baru. Mungkin usia kerohanian ini ada, aku ini tidak tahu apa-apa. Saya ini baru. Bahkan saya baru convert faith. Saya sebelumnya bukan Kristen, saya jadi Kristen karena saya kenal Yesus. Ada sebuah pertanyaan sederhana buat ibadah yang ketiga ini. Maukah Anda memikul salib Yesus? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya. Tahukah arti memikul salib itu apa? Pikul salib itu selalu identik dengan yang namanya menyangkal diri. Ketika Anda ingin lebih secara daging, Anda berkata, enggak, aku harus cari kekang buat dagingku. Artinya menyangkal diri. Menyangkal diri adalah menyangkali semua hawa nafsu dan dosa. Tidak hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Dan berkata, banyak orang naik level beda-beda. Ada yang cuma lepas dari dosa, tapi ada yang lebih. Apa itu? Maukah Anda terlibat untuk melayani Allah di tempat ini?
Itu pikul salib bukan? Nggak gampang loh. Kenapa? Tadi saya minta Bapak Ibu Saudara kita kasih apresiasi buat volunteer. Kadang kita tuh lupa siapa yang nyanyi, siapa yang jadi asyir, siapa yang espro dan sebagainya. Mereka membayar harganya luar biasa. Kebangunan rohani itu terdiri dari 2 jenis bahan bakunya. Yang pertama darah martir, yang kedua keringat volunteer. Mereka semua datang ke sini, melayani kita supaya kita bisa nyanyi dengan enak, AC-nya dingin, lighting-nya pas, semua pas. Mereka tidak dibayar sama sekali. Karena mereka mau pikul salibnya. Hari ini saya dorong Anda, yang hari ini Anda datang sebagai jemaat. Maukah Anda mengambil bagian dan memikul salib Kristus? Yesus tanya hari ini, siapa yang mau pikul salibku? Banyak orang berkata, aku Kristen, tapi yang ini jangan aku deh. Muridnya kan gitu kan? Harusnya kan muridnya itu voluntary dengan sukarela dan berkata, Yesus, kupikul salibmu. Semua murid baik yang mulut besar sampai murid yang paling dikasihinya, tidak ada satupun yang memikul salib Yesus. Sore hari ini, pertanyaan yang sama. Tuhan ajukan buat ibadah yang ketiga. Adakah yang mau memikul salibku? Dan berkata, be it unto me according to your words. Tuhan Yesus, ku mau pikul salibmu biar kau semakin bertambah dan ku semakin berkurang. Habiskan aku ya Tuhan di dalam api kemuliaan-Mu. Kita kalau ikut CG, connect group, komunitas sel, kerohanian di gereja ini. Ketika ada konflik, Anda marah, keluar, gak CG. Pikul salib berkata, mau konflik, mau hujan badai, CG ya CG. Anda melayani bukan karena keadaan Anda baik-baik saja. Ada orang berkata begini, sorry ya, aku off dari pelayanan. Kenapa? Sibuk. Kenapa? Banyak bisnis. Padahal dia punya waktu buat sepedaan. Tapi tidak punya waktu buat Tuhan. Sorry ya, skripsi. Boleh enggak? Saya non-aktif dulu di kalangan orang muda. Kalau volunteernya lagi skripsi, itu kan hidup dan mati ya. Gereja enggak bayari uang sekolahnya, uang kuliahnya. Dia harus tanggung jawab sama orang tuanya. Itu menjadi alasan yang sangat masuk akal untuk orang absen tidak melayani Tuhan. Karena apa? Skripsi. Ya enggak apa-apa, enggak usah pelayanan. Tapi skripsinya sampai lulus, hilang orang yang enggak pelayanan. Saya kasih tahu sebuah kebenaran. Mau sampai sakit kayak apapun hari ini. Melayani Tuhan itu sebuah keputusan dan pilihan. Bukan karena sebuah situasi yang membuat kita melayani Tuhan dan pikul salibnya. Simon dari Kirene, badannya sakit. Dia capek luar biasa. Tapi dia memutuskan, ku pikul salibnya. Saya ngomong begini karena sudah banyak darah martir. Orang yang dibangun atas kebangunan rohani gereja Mawar Sharon. Saya punya teman yang meninggal karena kanker. Ketika dia kanker itu, dia tetap melayani Tuhan. Dan ada satu lagi yang terbaru. Mungkin semua sudah tahu, pernah dengar namanya David VL. Sudah meninggal, lebih muda dari saya. Kena kanker di sininya. Tidak bisa ngomong apa-apa. Bayangin dia jadi CGL Bapak Ibu sekalian. Dia ngomong aku mau. Kalau ngomong itu gini, aku mau. Harus diterjemahin sama istrinya. Dia tidak bisa duduk. Dia kalau firman SM sharing gimana? Ngechat. Ketika dia chatting di grup WA-nya itu, semua anggota CG-nya lihat grup WA-nya. Dan dia cuma ngomong gini, ayo layani Tuhan. Dalam keadaan kanker begitu. Sama istrinya dia berobat. Istrinya keliling ke setiap bilik rumah sakit dan berkata, Yesus baik, boleh enggak saya berdoa buat Anda. Diajain CG satu-satu. Berapa banyak hari ini? Kita cuma sekedar pusing saja. Langsung, sorry ya enggak gereja ya. Sorry ya enggak pelayanan ya. Capek, lagi lemes. Belum mati loh, lagi lemes. Saya ngomong terus terang aja, ini orang sudah sekarat. Sudah kolaps. Zoom sama kami, sama saya. Dalam keadaan terbaring di rumah sakit sambil nangis, gak kuat duduk, dia tiduran begitu. Kita semua dilawat Tuhan, dan dia pun dilawat Tuhan.
Anaknya masih kecil, namanya Jacob, 2 tahun. Orang ini melayani Tuhan. Tidak ada satupun keluhan di mulutnya dan berkata Tuhan jahat. Tahukah Anda, kita bisa berkata Tuhan tidak adil. Orang sudah belain loh yang melayani kayak begitu, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Orang kalau ngikut Tuhan cuma berdasarkan tangan, ngelihatnya pasti sejauh itu aja. Tapi kalau ngelihatnya adalah mikul salib Tuhan, dipikul sampai kapan? Sampai finish pikul salib itu. Sampai kapan? Di Bukit Golgota. Amin. Gara-gara ini, dia sakit kanker ini. Betul dia tidak mengalami mujizat. Tapi dia menjadi mujizat di mana papa mamanya yang sudah senior, usia 60-70 tahun yang berkata, sudahlah aku sudah tua, sudah capek. Ini saatnya aku pensiun nikmati hidup sama cucu. Dia berkata, enggak, aku mau jadi CGL. Aku nggak jadi CGL mereka. Pimpin berapa orang? 30-50 orang. Dalam keadaan itu ketika dia adijasa, dibikin malam penghiburan gitu. Yang terjadi adalah apa? KKR. Oh my God. Dia KKR, itu yang terima Yesus. Banyak. Tahu yang doain siapa? Istri, papa mamanya, dan saudara-saudaranya yang pakai baju berkabung. Hari itu mereka tidak berkabung, mereka bersuka cita, bersukaria karena banyak orang diselamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang lain diiringi ratap tangis, isak tangis. Ruangan itu, saya ikut IG live-nya karena saya kenal. Itu dilawat hadirat Allah, semua orang terima Yesus. David ketika mau meninggal, namanya David, Anda cek sendiri, ada di Instagram. Sampai hari ini masih dibuka kok, gak diterminate. David Lukman, David V. Lukman namanya. Dia sebelum meninggal, dia ngomong begini. Nanti di adijasa, di penghiburanku, jangan ada yang nangis buat kematianku. Ceritakan Yesus, kabarkan Yesus, ajak semua orang untuk mengikut Yesus. Itu meninggalnya di momen Cekivan. Dia ibadahnya di GMS Surabaya Barat. Dia treatment di Jakarta. Dia jangkau yang Jakarta, kirim ke Jakarta, tetap muridnya Surabaya Barat. Wow. Itulah arti Simon dari Kirene memikul salibnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya khotbah tidak banyak poin. Poin saya cuma satu aja. Maukah Anda memikul salib Yesus?